Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, di mana di sini saya akan memberikan konten-konten yang insya Allah menarik untuk kalian tonton. Di video kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul Train to Busan dan Train to Busan Prison Peninsula. Dua film ini disutradarai oleh orang yang sama, yaitu Yoon Sang-ho. Filmnya sendiri menceritakan tentang wabah zombie yang melanda Korea Selatan. Untuk film ke-1 dan keduanya, itu temanya masih sama, yaitu tentang wabah zombie. Namun, yang membedakannya hanya pemerannya dan juga latar tempatnya. Train to Busan mengambil latar tempat di kereta, sedangkan Train to Busan Prison Peninsula ia mengambil latar tempat di semenanjung Korea Selatan dan latar waktu 4 tahun setelah film Train to Busan. Oke, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dibuka dengan adegan di mana ada sebuah truk yang berjalan melintasi ke suatu area, di mana di area tersebut ada beberapa orang penjaga. Para penjaga itu mengenakan pakaian pelindung, dan ternyata daerah tersebut sedang disterilisasikan. Di dalam scene ini terdapat palang peringatan bertuliskan proses pencegahan. Truk tersebut akhirnya dapat melewati penjaga keamanan dan melintasi di sebuah daerah yang sangat sepi. Saat di perjalanan, truk tersebut menabrak seekor rusa. Si sopir pun langsung mengecek keadaan rusanya, dan saat dilihat, sopir tersebut menganggap rusanya sudah mati. Namun, saat ia menaiki mobilnya lagi, ternyata rusa itu masih hidup dan matanya berubah menjadi warna putih. Lalu scene beralih ke seorang pekerja yang bernama Sok-woo. Saat Sok-woo pulang ke rumah, ia menghadiahkan sesuatu ke anaknya, yaitu Su-an, yang sedang berulang tahun. Namun, anaknya tidak senang saat dihadiahkan. Su-an meminta ayahnya untuk ke Busan dan bertemu ibunya yang sudah bercerai dengan ayahnya. Di sana, ayahnya nggak bisa, dikarenakan banyak pekerjaan. Namun, Su-an tetap ingin ke Busan walaupun tanpa ayahnya. Akhirnya, setelah putrinya mengatakan itu, Sok-woo pun mau dan mereka berdua menaiki mobil menuju stasiun Seoul. Singkat cerita, Sok-woo dan putrinya menaiki kereta jurusan Seoul ke Busan. Pada saat kereta akan berangkat, seorang wanita dengan lutut yang terluka masuk ke dalam gerbong kereta tanpa diketahui oleh petugas. Saat di dalam toilet, ternyata wanita itu sudah terinfeksi virus zombie. Lalu scene beralih ke Su-an yang ingin ke toilet. Saat Su-an berada di depan toilet, ada orang yang mencurigakan. Orang tersebut memasuki kereta tanpa tiket dan ia mengatakan hal-hal yang aneh. Kemudian, petugas yang ada di kereta itu pun mengatakan ke orang tersebut bahwa ia akan diturunkan di stasiun berikutnya. Setelah itu, Su-an pergi untuk mencari toilet lain. Scene beralih ke wanita yang terinfeksi virus. Di sana, ada petugas yang melihat wanita itu kejang-kejang. Petugas tersebut pun mengabari ke petugas yang lainnya untuk datang membantunya. Saat sedang teleponan, tiba-tiba wanita yang kejang-kejang sudah menjadi zombie dan langsung menggigit si petugas. Alhasil, petugas tersebut menjadi zombie dan langsung menyerang orang-orang yang ada di gerbong. Lalu scene beralih ke Sok-woo yang terbangun dari tidurnya. Setelah bangun, ia langsung mencari anaknya yang menghilang dari tempat duduknya. Saat berjalan, Sok-woo heran dikarenakan orang-orang lari ketakutan. Saat sampai di salah satu gerbong, Sok-woo dibuat terkejut setelah melihat orang memakan orang. Ia pun lari dan menggendong anaknya yang berada di belakangnya. Saat berlari, ia dibantu oleh pria yang bernama Sang-hwa. Singkat cerita, Sok-woo dan putrinya selamat dari kejaran zombie. Dan Sang-hwa serta istrinya yang bernama Sung-kyung juga selamat. Di kereta, Sok-woo ditelepon ibunya. Saat diangkat, ibunya mengatakan bahwa Sok-woo harus menjaga Su-an dan membawanya ke ibunya. Lama-kelamaan, suara ibunya Sok-woo semakin gak jelas dan ternyata ibunya Sok-woo sudah terinfeksi virus zombie. Tiba-tiba, teleponnya terputus. Lalu, kereta berhenti di stasiun Cheonan-asan. Terlihat di sana, stasiun tersebut sudah diserang oleh zombie sehingga mereka melewatinya dan menuju ke stasiun berikutnya, yaitu stasiun Daejeon. Setelah sampai di stasiun Daejeon, mereka semua turun dari kereta. Awalnya, keadaannya bisa saja. Namun, saat mereka menuruni tangga, ada militer yang semuanya sudah menjadi zombie. Sontak, mereka semua berlari menuju kereta. Saat itu, ada zombie yang menghampiri Su-an. Tapi untungnya, dia diselamatkan oleh Sang-hwa dan istrinya. Kemudian, Sok-woo, Sang-hwa, dan yang lainnya menahan zombie tersebut di pintu kaca. Namun, lama-kelamaan, zombie tersebut semakin banyak dan memecahkan pintu kaca yang ditahan oleh mereka. Alhasil, mereka semua pun lari. Saat sedang menuruni tangga, dua temannya Yoonggok tergigit oleh zombie. Mau nggak mau, mereka yang masih tersisa berlari mengejar kereta yang sudah berjalan. Singkat cerita, mereka bertiga berhasil menaiki keretanya, dan kondektur memulai perjalanan kereta menuju Busan, di mana zona karantina didirikan.
Kemudian, Yunggok menerima telepon dari temannya yang bernama Jinhae, dan dia memberitahu bahwa orang-orang berada di gerbong 15. Di sisi lain, ada Sanghua yang juga menerima telepon dari istrinya. Tapi, saat diangkat, suara yang keluar adalah suara Suan. Ternyata, Suan dan Sungkyung terjebak di toilet yang berada di gerbong 13. Setelah itu, Seokwoo, Sanghua, dan Yunggok berniat menyelamatkan Suan serta Sungkyung dan pergi ke gerbong 15. Mereka pun bersiap-siap. Setelah sudah siap, mereka bertiga berjuang melewati gerbong satu persatu yang penuh dengan zombie. Saat sedang berusaha melawan zombie, kereta tersebut melewati terowongan, dan di sini diketahui bahwa para zombie tersebut lemah dalam keadaan gelap. Selanjutnya, mereka menunggu terowongan untuk melewati gerbongnya. Setelah sudah gelap, mereka beraksi. Di sana, Seokwoo melemparkan ponsel untuk memancing zombinya dengan suara ponsel. Singkat cerita, mereka berhasil dan menemukan keluarganya yang bersembunyi di toilet. Ternyata, di toilet nggak hanya Suan dan Sungkyung saja yang terjebak. Di sana juga ada nenek Ingil dan pria tunawisma. Akhirnya, mereka semua bergegas ke gerbong 15. Pada saat mereka sampai di gerbong 14, di sana Sanghua menahan pintu yang ingin dibuka oleh zombie, sedangkan yang lainnya berusaha membuka pintu yang diganjal dari dalam. Akhirnya, di sana Yunggok berusaha memecahkan kaca pintunya. Saat Sanghua menahan zombinya, ia digigit di bagian lengan. Di sisi lain, ada Yunggok yang masih berusaha memecahkan kaca, sampai pada akhirnya kacanya pecah. Namun, sebuah pintu kembali ditutup oleh penumpang yang lainnya, agar mereka tidak bisa masuk ke dalam gerbong nomor 15. Setelah dorong-mendorong, akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam gerbong nomor 15. Namun, Sanghua dan Nenek Ingil gak berhasil ikut. Sanghua mengorbankan dirinya demi yang lain, sedangkan Nenek Ingil tergigit oleh zombie pada saat mau masuk ke gerbong 15. Dengan rasa kesalnya, Seokwoo menghajar Yeonsuk yang tadi telah menutup pintunya. Kemudian, Yeonsuk mengatakan kepada penumpang lainnya bahwa mereka yang masuk sudah terinfeksi virus zombie. Dan akhirnya, mereka harus berpindah ke gerbong berikutnya, yaitu gerbong 16. Para penumpang di gerbong 15 pun mengikat pintu sekuat-kuatnya, agar mereka yang ada di gerbong nomor 16 tidak bisa kembali ke gerbong nomor 15. Kemudian, seorang wanita paruh baya yang melihat saudaranya tidak bisa selamat, ia membuka pintu gerbong nomor 14 yang berisi puluhan zombie. Alhasil, seluruh penumpang yang berada di dalam gerbong 15 terinfeksi virus tersebut. Scene beralih ke Seokwoo yang mendapat informasi dari rekannya bahwa Busan aman. Kemudian, kereta terhenti di sebuah stasiun yang sudah kacau keadaannya. Sang masinis turun terlebih dahulu untuk mencari kereta yang masih bisa digunakan. Lalu scene beralih ke Yeonsuk yang bersembunyi di toilet bersama seorang petugas kereta. Akhirnya, Yeonsuk bisa keluar dari dalam kereta dengan menggunakan sang petugas sebagai umpan. Scene kembali beralih ke Seokwoo. Tiba-tiba, ada sebuah kereta yang terbakar melaju dan menabrak kereta yang barusan mereka tumpangi. Karena kecelakaan itu, Jinhae dan Yunggok terpisah dari yang lain. Mereka berdua masuk ke dalam sebuah gerbong. Tiba-tiba, ada Yeonsuk yang melemparkan Jinhae ke arah zombie. Alhasil, Jinhae tergigit oleh zombie. Kemudian, Yunggok juga digigit oleh Jinhae yang sudah terinfeksi virus zombie. Sementara itu, sang masinis sudah mendapatkan kereta yang bisa digunakan, dan ia pun menjalankan keretanya. Saat sedang menaiki kereta, sang masinis melihat Yeonsuk yang lagi diserang oleh zombie. Ia pun bergegas menyelamatkannya. Namun, saat diselamatkan, Yeonsuk lagi-lagi menggunakan orang sebagai umpan agar ia bisa selamat. Alhasil, sang masinis tergigit oleh zombie dan Yeonsuk berhasil menaiki keretanya. Di tempat lain, Seokwoo berusaha menyelamatkan istri Sanghua, Suan, dan pemuda berpakaian lusuh yang sedang terjebak. Istri Sanghua dan Suan akhirnya selamat berkat pengorbanan pria berpakaian lusuh tersebut. Mereka bertiga pun berlari menuju kereta yang sedang berjalan. Singkat cerita, mereka bertiga berhasil, namun para zombie masih berusaha mengejarnya. Seokwoo pun berusaha melawannya, pada akhirnya ia berhasil. Setelah itu, Seokwoo dibuat terkejut setelah melihat Yeonsuk yang berada di depan kereta dan ia sudah mau menjadi zombie. Akhirnya, di atas kereta Seokwoo dan Yeonsuk berkelahi. Singkat cerita, Seokwoo berhasil membuat jatuh Yeonsuk. Namun sayangnya, Seokwoo tergigit oleh zombie itu. Seokwoo yang menyadari dirinya sudah terinfeksi, dia berusaha menyelamatkan istri Sanghua dan Suan. Ia menjelaskan cara untuk mengemudikan kereta dan menyampaikan pesan-pesan terakhirnya kepada Suan.
Akhirnya, Sokpu terpaksa melompat dari kereta sebelum kesadarannya menghilang. Kemudian, Su-an dan Sung-kyung berhenti di depan terowongan yang menuju ke Busan. Mereka pun melanjutkan perjalanannya tanpa kereta. Ternyata, ujung terowongan itu dijaga oleh tentara, dan tentara itu seperti mengkeker Su-an dan juga Sung-kyung. Lalu, tentara tersebut mendapatkan suruhan untuk menembak mereka berdua karena mereka takut kalau ternyata itu adalah zombie. Dan saat ingin ditembak, tiba-tiba tentara itu mendengar suara nyanyian, dan ternyata Su-an serta Sung-kyung bernyanyi selama di terowongan. Sampai akhirnya mereka diselamatkan. Setelah itu, film berakhir. Oke, di sini kita langsung saja melanjutkan cerita film Train to Busan yang berjudul Train to Busan Present Peninsula. Temanya masih sama, yaitu wabah zombie, namun pemeran dan tempatnya berbeda. Kalian gak akan bisa melihat Sung-kyung dan Su-an yang berhasil selamat. Dan bagi kalian yang lupa, latar tempat film Peninsula ini berada di semenanjung Korea. Film diawali sebuah mobil dan menyoroti pemeran utama kita, yaitu Jung Sok. Gak cuma Jung Sok, di sana juga ada saudara perempuannya bersama suaminya yaitu Chul Min dan anaknya bernama Dong Hwan. Mereka berempat sedang menuju kapal yang akan meninggalkan semenanjung Korea yang kini diserang wabah zombie. Dalam perjalanannya, mereka bertemu pria dan wanita dengan anak kecil yang meminta bantuan untuk membawa putri kecilnya ke semenanjung Korea. Namun, Jung Sok mengabaikan permintaan keluarga tersebut dan pergi meninggalkannya. Singkat cerita, Jung Sok dan yang lainnya berhasil menaiki kapal. Di kabin kapal, ada pria yang berperilaku aneh, dan ternyata pria tersebut sudah terinfeksi virus zombie. Semua orang di ruangan tersebut pun pada panik. Lalu scene beralih ke Jung Sok yang mendengar ada zombie di kabin kapal. Ia pun langsung lari dan menyelamatkan saudara perempuannya. Sesampainya di sana, Jung Sok dibuat terkejut setelah melihat Dong Hwan yang sudah terinfeksi virus zombie. Kemudian, Jung Sok berusaha untuk menyadarkan saudara perempuannya dan membawa ia keluar. Namun, saudara perempuannya ini gak tega melihat anaknya terinfeksi virus zombie. Mau gak mau, Jung Sok meninggalkannya dikarenakan zombie di ruangan tersebut sudah semakin banyak. Tiba-tiba, ada Chul Min yang melihat istrinya dikepung zombie. Jung Sok pun menahannya dan memutuskan untuk meninggalkan Dong Hwan bersama ibunya. Lalu cerita melompat ke 4 tahun kemudian di negara Hong Kong dan menyoroti Jung Sok yang sedang tertidur. Tiba-tiba, ada beberapa orang datang dan memaksa Jung Sok untuk bangun. Sontak, Jung Sok geram dan langsung hajar 2 orang tersebut. Lalu, ada 1 orang yang menyuruhnya berhenti dan mengajak Jung Sok untuk ikut bersamanya. Singkat cerita, Jung Sok mau. Orang itu membawa Jung Sok ke bosnya. Di sana juga ada Chul Min yang ternyata sudah duluan diajak. Salah satu dari orang tersebut memberikan misi ke Jung Sok dan 3 orang Korea lainnya untuk pergi ke semenanjung Korea yang kini dikarantina dan mengambil truk makanan yang berisi uang tunai senilai 20 juta dolar. Dan kalau berhasil kembali, Jung Sok serta yang lainnya akan diberikan uang sebesar 2,5 juta dolar per orang. Awalnya, Jung Sok gak mau dikarenakan terlalu berbahaya. Tapi Chul Min membujuk Jung Sok untuk ikut. Karena kalau gak ikut misi tersebut, Jung Sok akan hidup sengsara. Singkat cerita, Jung Sok pun mau. Dan mereka berempat melakukan perjalanan ke semenanjung Korea menggunakan kapal. Di kapal, seseorang memberikan telepon satelit ke Jung Sok serta Chul Min. Dan orang itu mengatakan telepon satelit tersebut digunakan untuk menjemput mereka yang berhasil di pelabuhan Incheon. Mereka pun menerimanya. Kemudian, sampailah mereka di tempat tujuan. Mereka dibuat terkejut setelah melihat kota Korea yang kacau balau. Terlihat di sana, kota tersebut sudah sangat parah keadaannya, bahkan seperti kota mati. Lalu, mereka berempat pun melanjutkan perjalanannya menggunakan mobil yang sudah tak terurus. Saat di perjalanan, wanita yang mengendarai mobil melihat truk di depannya. Jung Sok pun langsung mengeceknya. Saat dilihat, ternyata truk tersebut bukanlah truk yang mereka cari. Truk yang benar mempunyai nomor plat 6431. Jung Sok pun kembali ke mobilnya. Saat berjalan, Jung Sok mendengar suara. Lalu ia pun mengecek sumber suara tersebut. Saat dilihat, Jung Sok terkejut dikarenakan sumber suara tersebut berasal dari zombie yang menumpuk di tangga. Jung Sok pun menghiraukannya dan bergegas ke mobil untuk mencari truk yang lain. Singkat cerita, mereka semua berhasil menemukan truk yang mempunyai nomor plat 6431. Saat dibuka, ternyata benar, di dalamnya banyak sekali dolar Amerika Serikat. Kemudian, mereka bergegas membawa truk tersebut dan menyingkirkan sopir yang sudah menjadi zombie. Saat Chul Min mau menyingkirkannya, ternyata zombie tersebut masih hidup dan Chul Min tidak sengaja menekan klakson di mobilnya. Untungnya, Jung Sok berhasil menembaki zombie tersebut. Tapi, setelah itu,
Mereka semua panik setelah melihat segerombolan zombie yang keluar dari bawah jembatan. Hal ini terjadi karena Chulmin tidak sengaja menekan klakson truknya. Lalu Chulmin kembali ke mobilnya, dan pria yang satunya lagi berusaha membawa truknya pergi dari sana. Sedangkan Jungsok menahan zombinya. Namun, lama-kelamaan, zombie ini gak berkurang dan malah semakin banyak. Jungsok pun bergegas ke truknya, dan mereka semua menuju ke pelabuhan Incheon. Saat di perjalanan, ada seseorang yang menembakkan flare gun ke arah mereka. Hal ini menyebabkan para zombie berdatangan. Mereka pun berusaha melewatinya. Namun sayangnya, gak berhasil dan terjadi kecelakaan. Tiba-tiba, ada mobil yang menghampiri Jungsok. Dan ternyata di dalamnya ada seorang gadis yang masih selamat. Dan ia bernama Jeon-i. Kemudian, Jeon-i menyelamatkan Jungsok dan membawanya menggunakan mobilnya. Di dalam mobil, ternyata ada adik Jeon-i yang bernama Yujin. Di perjalanan, kita bisa lihat bahwa Jeon-i sangat mahir mengendarai mobilnya. Bahkan, para zombie dilewatinya dengan mudah. Saat berada di bawah flyover, Jeon-i dihadang oleh segerombolan zombie. Lalu adiknya Jeon-i memancing zombie tersebut menggunakan mobil kecilnya. Singkat cerita, mereka berhasil melewatinya. Lalu Shin beralih ke truk yang dikelilingi zombie. Ternyata, di dalamnya ada Chulmin yang terjebak. Tiba-tiba, di belakang mobil tersebut ada mobil iklan yang sepertinya sengaja untuk memancing zombie tersebut. Setelah terpancing, ada segerombolan orang yang menghampiri truknya. Tiba-tiba, ada rekannya Jungsok yang ternyata masih hidup. Kemudian, seorang pria datang dan menghajar rekannya Jungsok sampai mati. Orang tersebut bernama Hwang, dan segerombolan orang itu adalah pasukan unit 631. Setelah itu, Hwang dan rekan-rekannya membawa truknya. Lalu Shin beralih ke Jungsok yang diselamatkan oleh dua saudara perempuan. Mereka membawa Jungsok ke tempat persembunyiannya. Ternyata di sana ada ibunya mereka, yaitu Minjung, dan kakek tua, yaitu Kim. Saat Jungsok melihat ibu dua saudara tersebut, seketika ia menyadari bahwa Minjung adalah wanita yang telah meminta pertolongan dan menghadangnya 4 tahun lalu. Lalu Shin beralih ke Hwang dan para bawahannya yang membawa truknya ke kompleks unit 631, yaitu tempat kediaman mereka. Tiba-tiba ada rekannya Hwang yang mendengar suara di truknya. Ia pun langsung membuka pintunya, dan di dalamnya ternyata masih ada Chulmin. Di sana, Chulmin meminta tolong ke orang-orang itu. Namun, Hwang menyuruh rekannya untuk membawa Chulmin ke arena. Di sana, Chulmin diberikan nomor 61. Saat di dalam arena, tiba-tiba ada pintu yang terbuka dan di dalamnya ada banyak zombie yang langsung mengejar orang-orang yang ada di dalam arena. Ternyata, arena tersebut adalah arena untuk ajang pertempuran antara manusia dan beberapa zombie. Dan yang berhasil bertahan sampai waktu habis, ia akan diberikan makanan yang gak seberapa. Shin beralih ke Kapten Seo yang menemukan uang di truk. Jadi, Kapten Seo itu seperti leader yang ada di sana. Lalu ia juga menemukan telepon satelit. Saat diangkat, ada orang yang menanyakan uangnya dan menyuruhnya ke pelabuhan Incheon. Kapten Seo pun bingung. Kemudian, orang tersebut mengatakan untuk membawakan uangnya saja dan Kapten Seo akan menerima uang jika ia berhasil membawanya. Sontak, Kapten Seo pun mau dan dia merencanakan bersama satu rekannya. Kemudian Shin beralih ke Jungsok dan keluarga Minjung. Di sana, Jungsok memberitahu misinya ke Minjung. Setelah mengetahui misinya Jungsok, Minjung membuat rencana untuk mencuri truknya yang berisikan uang dan pergi ke pelabuhan Incheon. Awalnya, kakek Kim tidak setuju dan menyuruh mereka semua untuk menunggu Mayor Jen yang akan datang menyelamatkannya. Jadi, Mayor Jen itu katanya deket banget sama Kim, dan Kim sudah menghubungi Mayor Jen untuk menjemputnya di tempat persembunyiannya. Namun, Jeon-i menyuruh kakek Kim untuk menghubungi Mayor Jen dan menjemputnya di pelabuhan Incheon. Singkat cerita, kakek Kim pun mau dan mereka semua bersiap-siap untuk pergi di malam hari. Malam hari pun tiba. Jungsok dan yang lainnya menaiki mobil dan menuju ke kompleks unit 631. Di perjalanan, Minjung memberhentikan mobilnya dan mengatakan ke anaknya untuk tetap berada di dalam mobil. Setelah itu, Minjung dan Jungsok pergi untuk mencuri truk di kompleks unit 631. Singkat cerita, Minjung dan Jungsok sampai ke kompleks 631. Di sana, mereka berdua menyelinap ke dalam dan mencari truknya. Akhirnya, mereka berdua pun berhasil menemukan truknya. Tiba-tiba, ada rekannya Kapten Seo yang menghampiri mereka berdua. Di sana, Minjung meminta telepon satelit ke rekannya Kapten Seo. Namun, ia tidak mempunyainya dan telepon satelit tersebut ada di tangan Kapten Seo. Kemudian, ada dua orang yang lewat. Sontak Minjung mengancam rekannya Kapten Seo untuk bersikap seperti biasa. Saat mereka berbicara, Jungsok menyadari dari rekannya Kapten Seo bahwa Chulmin masih hidup. Jungsok pun bergegas ke dalam untuk menyelamatkan Chulmin. Saat Jungsok ke dalam, tiba-tiba ada Kapten Seo datang ke truknya dan menembaki pistol ke arah Minjung.
Akhirnya, Minjung menggunakan truknya untuk melawan Kapten Seo. Singkat cerita, Minjung berhasil membuat Kapten Seo jatuh dan ia langsung mengambil telepon satelit yang ada di Kapten Seo. Scene beralih ke Jungsok. Di dalam, Jungsok membunuh beberapa zombie dan pasukan unit 631. Kemudian, Jungsok dan Chulmin bergegas untuk keluar dari sana. Saat berusaha keluar, sayangnya Chulmin dibunuh oleh Hwang. Di sini, Jungsok mendadak jadi OP dan langsung membunuh unit 631 dengan cepat. Saat bertarung, tiba-tiba ada truk yang menerobos masuk dan ternyata itu adalah Minjung. Lalu, Minjung membawa Jungsok pergi dari sana. Di perjalanan, Minjung dan Jungsok dihadang segerombolan zombie. Hal ini menyebabkan mobilnya nge-stuck. Tiba-tiba, ada mobilnya John E yang datang dan langsung menabrak segerombolan zombie tersebut serta memancingnya menggunakan lampu mobil. Akhirnya, Minjung dan Jungsok pun terselamatkan. Kemudian, mereka pun bergegas untuk ke pelabuhan Incheon. Saat di perjalanan, tiba-tiba ada flare gun yang mengarah ke mobilnya dan ternyata itu adalah pasukan unit 631. Akhirnya, disinilah terjadi kejar-kejaran. Kemudian, satu persatu pasukan unit 631 tumbang. Tiba-tiba, Hwang menyuruh rekannya untuk menyalakan lampu ke arah mobilnya John E dan juga Minjung. Para zombie pun berdatangan ke arahnya. Akhirnya, Jungsok berinisiatif untuk menembaki lampunya. Kemudian, satu persatu lampunya padam. Tiba-tiba, ada salah satu pasukan unit 631 yang melompat ke mobilnya Minjung. Sontak, Jungsok melawannya. Singkat cerita, dia berhasil. Setelah itu, ada mobil yang berusaha membodi mobilnya Minjung. John E berinisiatif untuk membantunya dengan cara memancing zombinya ke arah pasukan unit 631. Singkat cerita, dia berhasil. Lalu, ada segerombolan zombie di atas flyover yang melihat cahaya. Zombie-zombie tersebut kemudian menjatuhkan dirinya ke bawah. Untungnya, John E dan Minjung selamat. Lalu, Jungsok melihat segerombolan zombie yang pernah ia lihat sebelumnya. Jungsok berinisiatif untuk menjebak Hwang dengan zombie itu. Jungsok pun menembaki kacanya dan membuat zombinya keluar. Akhirnya, Hwang dan rekan-rekannya terjebak dengan zombie yang sangat banyak. Kemudian, Jungsok dan yang lainnya pun berhasil mengalahkan pasukan unit 631. Lalu, Jungsok bergegas menggunakan telepon satelitnya. Saat mau sampai ke pelabuhan, ada mobil yang sengaja menabrak mobilnya John E. Dan ternyata itu adalah Kapten Seo. Di sana, Kapten Seo menyandra John E. Akhirnya, Eugene berinisiatif untuk memancingnya menggunakan mobil kecilnya. Saat itu, Kapten Seo menyadari dan ia langsung menembak ke arah Eugene. Di sana, kakek Kim yang berada di samping Eugene, ia menyelamatkannya. Namun sayangnya, kakek Kim tertembak. Gak hanya itu aja, Kapten Seo juga menembaki Minjung di kakinya dan membawa truknya pergi. Kemudian, Kapten Seo membawa truknya ke sebuah kapal. Saat di dalam kapal, Kapten Seo dikhianati oleh orang yang menyuruhnya membawa uangnya ke pelabuhan Incheon. Orang tersebut langsung menembaki Kapten Seo. Lalu, Kapten Seo yang sekarat, ia membawa mobilnya ke belakang dan membuat zombie masuk ke kapalnya. Akhirnya, orang-orang yang berada di dalam kapal tergigit oleh zombie. Scene beralih ke Jungsok. Di sana kakek Kim sekarat dan dia mengucapkan kata-kata terakhirnya. Sampai pada akhirnya, ia meninggal. Setelah itu, ada suara pesawat yang datang. John E pun langsung mengambil kembang api dan mengarahkannya ke atas. Kemudian, John E, Eugene, dan Jungsok berusaha untuk ke pesawat tersebut. Di sisi lain, ada Minjung yang berusaha menahan para zombie. Minjung menghampiri sebuah mobil dan menekan klaksonnya. Hal ini membuat zombie tertuju kepadanya. Singkat cerita, Jungsok, John E, dan Eugene sampai ke depan pesawat. Di sana, John E bertemu wanita yang ternyata itu adalah Mayor Jen. John E meminta Mayor Jen untuk menyelamatkan ibunya. Namun, Jen menolaknya dikarenakan zombinya yang terlalu banyak. Tiba-tiba, Jungsok lari dan menyelamatkan Minjung. Akhirnya, Jungsok berhasil menyelamatkannya dan mereka semua pun selamat. Di atas pesawat, Jen dan rekan-rekannya langsung mengobati luka Minjung. Setelah itu, film pun berakhir. Setelah saya menonton dua film ini, menurut saya, zombie yang ada di film Peninsula tidak semantap yang ada di film Train to Busan.
Peninsula lebih menuju ke konflik antara manusia dengan manusia, sedangkan Train to Busan itu lebih terlibat dengan zombie. Untuk alurnya sendiri, saya lebih suka Train to Busan dikarenakan tema ceritanya yang mendorong kita memikirkan arti kemanusiaan di tengah-tengah kehancuran dan memiliki alur yang menarik. Namun, film Peninsula juga nggak kalah asik untuk ditonton. Banyak sekali aksi-aksi yang menarik di film ini. Salah satunya adalah John E dengan kendaraannya yang menerobos zombie-zombie di depannya. Mungkin segitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.